Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan serta salam tidak lupa kita curahkan bagi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pembimbing kita Ibu Mailasari MPD dan rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul ide dalam usaha atau bisnis. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, nama saya Sonia, rekan saya Ayu Dasmina, Opetri dan juga Asranisa. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ide bisnis. Ide adalah pemikiran atau gagasan utama, sedangkan dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang kepada konsumen untuk mendapatkan suatu laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa ide bisnis adalah suatu perencanaan atau pemikiran suatu organisasi menjual satu barang ataupun menjual barang kepada konsumen sehingga mendapatkan suatu hasil ataupun laba. Yang ke B yaitu membangun ide bisnis. Dalam membangun ide bisnis, yang pertama itu menyusun strategi. Menyusun strategi itu merupakan suatu langkah ataupun teknik tindakan yang harus ada di dalam sebuah wirausaha. Suatu wirausaha ingin bersaing dalam kelas dunia, tentunya wirausaha itu harus memiliki sebuah manajemen yang bagus, baik operasi yang baik dan terutama terhadap suatu pelayanan. Kemudian memiliki produk yang memiliki kualitas yang tinggi dan baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Komunikasi dan informasi yang jelas. Catatan, jika kita ingin membangun usaha sewa, sebaiknya kita harus pintar dalam menyusun strategi pemasaran, promosi, penjualan, dan strategi bisnis lainnya. Artinya bahwa menyusun suatu strategi dalam usaha bisnis itu sangat penting, karena itu yang akan menentukan jalannya ataupun usaha kita tergantung dengan strategi yang akan kita buat. Yang kedua, yaitu identifikasi kapabilitas, yaitu kita harus memperhatikan pengaruh dari luar pada saat membangun strategi untuk bisnis kita atau kapasitas utama yang mencangkut kapasitas penelitian ataupun inovasi, perencanaan dan kontrol finansial, kapasitas sumber daya manusia, keahlian pemasaran dan administrasi, pengetahuan tentang produk dan keahlian dalam pelayanan. Yang ketiga, identifikasi pengaruh eksternal. Hal ini sangat penting kita lakukan dalam mengidentifikasi pengaruh eksternal, yaitu mempertimbangkan pengaruh lingkungan luar yang menentukan respon yang baik mengenai bisnis kita. Kemudian pengaruh ataupun faktor yang berbeda yang berupa faktor ekonomi, faktor teknologi lingkungan, kecenderungan supplier dan demografi. Yang lebih penting adalah menentukan area kelemahan kita. Yang keempat yaitu analisis posisi terhadap kompetitor. Untuk menganalisa posisi wirausaha kita terhadap kompetitor, hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari informasi yang jelas tentang pasar. Kemudian ukurlah posisi wirausaha kita. Jika misalnya kita ingin membangun bisnis mobil misalnya di Jakarta, sebaiknya kita dari awal kita harus memperhatikan dan menghitung jumlah kompetitor usaha kita di daerah tempat kita ingin mendirikan usaha tersebut. Untuk mengukur dan menganalisa posisi kompetitor, kita harus mengenal tentang beberapa hal. Yang pertama, keunggulan produk kita, harganya, ketersediaan pelayanan terhadap
pelanggan, kebijakan untuk membangun kesinambungan dan kondisi pasar. Yang kelima itu lokasi ataupun tempat usaha. Dalam pemilihan tempat ataupun lokasi dalam usaha kita harus memperhatikan tempat yang baik, seperti terhindar dari perampokan, tempat yang aman, sehingga dengan tempat yang kita pilih itu, maka usaha kita bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian ide bisnis dan juga membangun ide bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Dasmina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Sonia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang ide bisnis. Analisis peluang ide bisnis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Jadi untuk dapat menganalisis peluang usaha bisa dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama strength adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencari sasaran. Yang kedua ada weakness, adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. Yang C ataupun ketiga yaitu opportunity, adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat ada threat, adalah ancaman apa saja yang terjadi saat kita berusaha. Yang kedua ada analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama yaitu minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa ataupun bidang lainnya. Yang kedua modal, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang ataupun mesin. Yang ketiga relasi, apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Selanjutnya pengaruh lingkungan sekitar, dan banyak sedikitnya perminatan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Selanjutnya kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu, banyaknya sedikit pesaing, dan juga adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis kemungkinan, keberhasilan, dan kegagalan usaha. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha yaitu adanya perencanaan yang tepat dan matang serta dapat dilaksanakan dengan baik, adanya visi misi dan dedikasi yang tinggi dalam usaha, adanya komitmen tinggi dalam berusaha, adanya sumber daya manusia yang handal dan didukung teknologi yang tinggi, adanya manajemen usaha yang baik, adanya peningkatan perminatan barang dan jasa, adanya dana yang cukup, adanya minat terhadap bidang usaha, adanya kebutuhan konsumen yang terpuaskan, dan juga adanya sarana dan prasarana penunjang usaha. Yang keempat yaitu persiapan dan langkah-langkah menganalisis peluang usaha. Jadi persiapan dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus membuat sketsa bidang usaha yang hendak ditekuni. Yang kedua penyediaan modal. Yang ketiga mengurus izin usaha, menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan baku, menetapkan lokasi usaha, menetapkan metodologi usaha, menetapkan teknologi usaha, dan menetapkan manajemen usaha, dan juga mencari mitra usaha. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Opetri. Terima kasih. Baik, saya Opetri. Di sini saya akan melanjutkan hasil pemaparan makalah dari rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam peluang usaha. Yang pertama, ada peluang usaha dan ide bisnis bidang produksi atau industri. Pada jenis ide dan peluang bisnis ini, ada kegiatan untuk mengubah bahan atau barang menjadi barang lain yang berbeda serta mempunyai nilai tambah. Di mana contohnya seperti industri makanan dan minuman, ada industri kosmetik, industri pakaian, dan lain-lain sebagainya. Dikatakan mengubah bahan yaitu mengubah bahan menjadi lebih baik lagi.
seperti industri makanan tadi, kita harus membuat makanan kita mengikuti zaman. Misalnya pada zaman sekarang ini banyaknya makanan-makanan yang pedas, maka kita tambahkan pada menu makanan kita dengan makanan yang pedas. Baik, adapun yang kedua, peluang usaha dan ide bisnis pada bidang jasa. Usaha jasa ini adalah sebuah peluang usaha yang fokus utama usahanya memberikan pelayanan dan dapat dikatakan dengan menjual jasa. Contohnya seperti usaha jasa pengiriman, ada usaha jasa kebersihan, ada juga usaha kebugaran atau olahraga. Adapun bisnis jasa pengiriman atau usaha jasa pengiriman seperti sekarang ini ada JNT atau JNE dan juga pos pengiriman. Selanjutnya, peluang usaha dan ide bisnis bidang intelektual. Dalam usaha ini sebenarnya ada unsur yang berhubungan dengan jasa dan pengubah bentuk barang yang dijual. Namun, dalam usaha intelektual, kebutuhan bahan baku atau material tidak terlalu menonjol sebagaimana halnya usaha lain. Yang terutama dibutuhkan adalah pemikiran dan pekerjaan kreatif. Nah, adapun contohnya seperti bisnis kursus mengemudi, ada bisnis kursus menjahit, dan juga ada bisnis bimbingan belajar atau bimbel, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu peluang usaha dan ide bisnis bidang perdagangan dan distribusi. Inti kegiatan usaha ini adalah sebagai perantara produsen dan konsumen, antara pemilik atau penjual dengan pembeli, untuk menyebarluaskan, memeratakan, atau memperluas jangkauan pasar suatu barang atau penawaran barang. Contohnya seperti minimarket, supermarket, warung, toko grosir, dan juga konter HP. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu dari rekan saya, Saudari Opetri. Di sini saya akan menjelaskan pada poin E, yaitu 5 langkah modal dalam membangun ide bisnis atau ide usaha. Jadi, ada 5 langkah dalam membangun ide usaha bisnis tersebut. Yang pertama adalah berhenti merencanakan dan bersiaplah untuk mengambil keputusan. Jadi, maksud dari berhenti merencanakan ini adalah sebelum kita ingin membuka usaha, membangun bisnis kita tersebut, kita tentunya mempersiapkan ide secara matang, baik, dan spesifik. Jadi, setelah kita merencanakan secara matang tersebut, maka kita harus yakin dengan rencana tersebut agar tidak berulang lagi, agar tidak kita merencanakan kembali, akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu setelah kita merencanakan pada awal tersebut, kita bersiap untuk mengambil tindakan, cepat untuk mengambil tindakan, agar usaha kita tersebut bisa berjalan dengan mudah dan bisa dikenal oleh orang lain. Lalu dilanjutkan adalah kita harus pikirkan bagaimana kita bisa menciptakan, bagaimana kita bisa menyampaikan, dan bagaimana kita bisa menangkap suatu nilai dalam usaha kita tersebut. Jadi, dalam logika model bisnis, perusahaan tidak perlu memikirkan bagaimana proyeksi pendapatan dan biaya secara spesifik. Jadi, masalah modal biaya memang modal utama. Jadi, yang paling utama sekali di atas modal itu yaitu bagaimana kita bisa menciptakan, bagaimana kita bisa menyampaikan dan menangkap suatu nilai. Jika ketiga tersebut sudah terwujud, maka lebih mudah bisnis kita tersebut untuk dijalankan. Lalu dilanjutkan yang ketiga, yaitu bisnis kanvas yang menghasilkan produk berkualitas bersama dengan model. Jadi di sini bisnis kanvas ini yang dikembangkan oleh Alex Osterwalder, yang mana bisnis kanvas ini mampu menjabarkan asumsi secara jelas yang harus kita uji sebelum perusahaan kita tersebut mengambil keputusan dalam membangun sebuah produk. Jadi model bisnis kanvas ini tidak dirancang dan memprediksi kinerja sebagai rencana bisnis, tetapi membantu kita untuk dalam bekerja melalui cara berpikir kita, bagaimana kita
akan menghasilkan uang dari bisnis yang kita jalankan tersebut. Lalu dilanjutkan membuat skala pintar. Jadi membuat skala pintar ini maksudnya adalah ketika kita ingin memutuskan untuk membawa sumber daya baru, maksudnya di sini sumber daya baru itu strategi baru atau rencana baru ke dalam perusahaan kita tersebut, lalu maka kita juga telah mengorbankan kinerja yang sudah ada. Jadi jika kita ingin membuat rencana baru, strategi baru tadinya, maka kita telah mengorbankan rencana-rencana sebelumnya karena kita ingin membangun rencana-rencana baru. Lalu yang kelima adalah bersiap untuk gagal. Jadi di sini penting sekali dalam berbisnis. Jika kita siap untuk memulai, maka kita harus bersiap untuk gagal. Jika usaha kita tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Baiklah, itulah penjelasan pada materi ide usaha ini, yaitu pada poin E, langkah dalam membangun ide usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai ide bisnis ataupun usaha. Mungkin terdapat kesalahan maupun kekhilafan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.